Ngarai Sihanouk. Selamat pagi teman-teman. Masih dari Hotel Pakuwon Indah di Bukit Tinggi. Pagi hari ini sangat cerah sekali dan lihat gunung di sana yang terlihat indah sekali dengan tertutup sedikit awan, dan mudah-mudahan hari ini tetap selalu cerah. Hingga perjalanan saya sampai ke rencana ke Padang Sidempuan ya. Nggak terlalu jauh targetnya hari ini karena memang hari ini mau mengeksplor Ngarai Sihanouk dan Gua Jepang dengan Om Naro, teman ROC dari Bukit Tinggi ini yang akan memandu saya untuk ke sana. Dan perjalanan semalam memang rada lumayan luar biasa capek. Karena kita dari Bengkulu dan kita berusaha untuk mampir dulu ke spot yang memang luar biasa, yaitu di Bukit Mandeh. Dan jalannya memang benar-benar menantang, bagus banget, alamnya bagus banget sih. Dan sampai di hotel sini sudah malam juga dan diajakin makan sama Om Naro, yaitu di soto Padang, soto daging di sini, khasnya sini, enak juga. Dan ya beres-beres sampai kira-kira ya malam lah baru kelar, kita istirahat. Pagi ini sekitar jam 6:30 kita persiapan lagi untuk berangkat ke Gua Jepang dan Ngarai Sihanouk. Ikuti perjalanan saya dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe kalau memang kamu suka, dan tolong di like juga. Oke, akhirnya kita meninggalkan Hotel Pakuwon Indah dan kita akan menuju ke Gua Jepang, Ngarai Sihanouk, dan kita mau mencicipi sarapan lontong khas Bukit Tinggi yang otentik itu. Dan cerita lontong ini, kata Om Naro, ini sudah dia dari mulai kecil ya, dari mulai remaja ini sudah jadi makanan khas dan andalan dari dia. Dan banyak teman-teman motor yang kalau singgah di sini pasti diajakin untuk makan lontong ini. Saya jadi penasaran ini karena katanya memang yang jual udah sepuh dan udah sangat berpengalaman pasti. Oke, kita memasukin lokasi Gua Jepang. Kita mampir dulu sebentar di sini untuk foto-foto karena kita nggak bisa lama-lama juga, mengingat kita tadi juga bangunnya udah nggak kesiangan banget, tapi ya harusnya bisa lebih pagi lagi. Dan kita hanya foto-foto di luaran Gua Jepang ini. Dan sebenarnya kita bisa masuk, kalau teman-teman punya waktu banyak bisa masuk ke sini. Dan suasananya ya pasti ya seperti kayak camp atau tempat tentara untuk berlindung kayak gitu kira-kira. Dan kita menuju ke Ngarai Sihanouk yang memang nggak begitu banyak yang kita eksplor di sini ya.
tapi sudah lumayan untuk mengobati, sekedar tahu aja kayak apa ngare Sianuk ini, yang sebenarnya emang enak untuk kita duduk berlama-lama menikmati alam ini sambil ngopi-ngopi. Sayang sekali memang waktu kita nggak banyak, memang planningnya kita ini hanya 1 hari sambil lewat juga di Bukit Tinggi ini. Sudah agak lumayan nih, bisa muter-muter di kota sambil lihat Gua Jepang, sudah bisa ngelihat Mare Sianuk, dan sebentar lagi kita akan menuju ke sarapan lontong sayur nanti ini. Dan kayak gini kira-kira gambaran perjalanan dari Gua Jepang untuk menuju ke Ngarai Sianuk. Ngarainya itu ya Ngarai Sianuk, akhirnya kesini juga kita sama teman-teman di belakang ya seperti ini ya, kanan kiri perbukitan kayak gitu, dan tengah-tengahnya nih ngarainya ada di sini ya. Sebenarnya ini harus pakai drone mestinya bagusnya ini teman-teman untuk bisa ngambil ini. Dan ternyata untuk menuju ke sarapan makan lontong sayur ini effortnya lumayan berat juga, karena ada di perbukitan ini, makanya kita nanjak terus dari tadi. Itu agak lama juga videonya, saya cepetin aja. Kita nih berburu lontong. Nah, memang benar yang dagang memang sudah senior banget nih, udah lama, dia udah puluhan tahun katanya. Tapi memang khasnya di sini itu santannya itu yang luar biasa ya, itu legit banget dan enak banget ya. Pas banget lah buat kita sarapan. Dan kita udah mulai balik ke arah kota ini, ke kiri ke Maninjau kata Om Naro itu tadi. Sayang kita nggak bisa ke sana ya, bisa arah ke Kelok 9 juga ke sana. Dan kita menuju ke kota ini, menuju balik ke kota Bukit Tinggi untuk mengarah ke Danau Toba atau ke Padang Sidempuan ya, melewatin kota Bukit Tinggi seperti ini. Sebagian yang kita lewatin saja saya, tapi nggak tahu nih detailnya. Mungkin teman-teman yang nonton yang di daerah sini mungkin bisa ngasih komennya di bawah. Ini nggak tahu saya sampai mana ini. Kayaknya sebelah kiri itu kayak seperti stadion gitu, ada lapangan yang luas banget. Kanannya juga ada bangunan nih, mungkin saya kurang tahu ini, dan nggak sempat nanya juga ke Om Naro waktu itu karena dia ada di depan ya. Udaranya cukup cerah pagi ini, dari mulai pagi tadi ya, ini udah mulai agak siangan. Mungkin ini sekitar jam-jam 9 kira-kira sudah mulai agak terik, tapi memang ya di Sumatera kayak gini ini. Dan saya sempatkan untuk beli BBM karena memang jatahnya saya harus ngisi, mengingat rada susahnya juga di Sumatera ini. Ada beberapa tempat yang memang rada susah ya untuk BBM-nya itu. Kita harus kalau pas ada kita harus manfaatkan untuk selalu ngisi full BBM ya. Terutama nanti kalau di Sumatera Utara itu akan sering kita ketemu dengan pom yang kosong ya. Cuman kanan kirinya itu banyak yang ketengan-ketengan tuh jual eceran banyak. Tapi pomnya itu banyak banget yang kosong. Dan ini kita udah keluar dari Bukit Tinggi, dari kotanya, untuk menuju ke Padang Sidempuan. Nah seperti ini teman-teman, memang suasananya ini cerah banget, bagus, tapi ya resikonya mau panas ya. Cuman untuk
kalau motoran kita nggak terasa, pasti nggak terasa panasnya karena anginnya kenceng, jadi kita udah nggak terasa lagi lah. Apalagi dengan hiburan pemandangan yang seperti ini, kita jarang-jarang jumpai lokasi tertentu aja kalau di Pulau Jawa yang seperti ini ya. Terutama langitnya kita nggak pernah dapat kalau di Jawa kayak gini, kecuali jarang-jarang banget lah. Mungkin di daerah-daerah timur sana sih hampir sama kayak gini ya. Ini menandakan memang polusi yang hampir nggak ada ibaratnya ini. Dan di hutan-hutan kayak gini memang cenderung bersih ya udaranya. Kita udah mulai rada ngebut ini karena jalan udah mulai kosong, tapi tetap diwarnai dengan tikungan-tikungan tajam dan jarang yang lurus ya. Akan seperti ini terus nanti sampai ke depan. Ini masih dekat-dekat sama permukiman, jadi masih nggak begitu rimbun. Nah, kita kalau melihat di depan itu udah mulai ada bukit-bukit kayak gitu, itu artinya kita nanti pasti ada tanjakan tuh, karena kita harus melewati gunung itu. Dan jalannya pasti kan dibikin untuk apa ya, agak menghindar yang langsung kita naik ke gunung, itu masih cari jalan seperti itu. Dan akibatnya ya pasti untuk kita menghindari tanjakan yang langsung terjal pasti harus memutar, dan memutar pasti banyak tikungan. Jalan agak lumayan mulus ini. Di mana nih masuknya? Masih Sumatera Barat nih ya, masih Sumatera Barat, nanti perbatasan dengan Sumatera Utara di sana. Ini jalan udah mulai memperlihatkan karakternya nih, karakter Sumatera banget sudah. Dari pantauan ini sih kayaknya udah jarang ketemu dengan perkebunan sawit di sini ya. Mungkin karena perbukitannya itu udah rada nggak menguntungkan untuk tanaman sawit ya. Mungkin terlalu terjal, banyak jurang-jurang juga. Setelah bukit pasti langsung jurang kayak gitu. Nah, ini kita barengan bertiga. Ada Om Pio yang selalu barengan sama saya di touring di keliling Sumatera ini. Dan satu lagi temen yang dia sering end out di rute saya, itu si Dion Silalahi. Dion dari Lampung. Jadi kadang dia gabung, kadang dia keluar untuk cari jalur sendiri. Kadang kita rest di malam, dia ngelanjut lagi. Tapi dia paginya dia rest, kita jalan. Nanti ketemu lagi di kota tertentu. Seperti itu. Dan kita sampai di Tugu Katulistiwa di daerah Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Dan kita ngeres dulu sebentar di sini sambil menikmati suasana di sini sambil berfoto-foto dulu. Banyak teman-teman yang biasanya mesti ngeres di sini kalau pada motoran lewat sini, dan ketemu sama teman motor dari Jawa Tengah juga ini, bawa CB apa dia itu keren. Ini foto-foto dulu kita di sini. Biasa tetap nempel stiker. Siapa aja yang pernah kesini, tuh stikernya banyak. Selalu jejer-jejer kita kan. Ya. Ini bawa truk yang apa termasuk goreng, tapi bawanya Truk, dump kelapa. truk. Bawa kelapa. Iya. Ini stikernya. Kelapa sawit. Kelapa sawit, touring. Oke, setelah beristirahat beberapa waktu kita lanjut lagi. Nah, ini jalan udah mulai beda lagi karakternya, sudah apa ya, hutannya nih udah mulai kelihatan
memang hutan yang alami ya masih ya. Tapi jalan tetap mulus dan garis-garis jalan tuh terlihat jelas juga, jadi sangat membantu juga buat kita pengguna jalan. Di samping jalannya mulus, garis-garis jalan dan pembatas-pembatas jalan yang ada di pinggir-pinggir jurang atau kali itu sangat jelas. Ini udah mulai sore, udah mau menjelang maghrib, ini kita udah mau memasuki Padang Sidempuan. Teman saya agak lupa nih, ada mungkin kota kecamatan kecilnya ya sebelum masuk ke Padang Sidempuan ini. Karena kita rutenya kita akan masuknya ke Danau Toba, jadi kita lewat sini. Oke, selamat malam guys. Sampai saya di Padang Sidempuan di Hotel Pio. Hotel apa nih Mas namanya? Pio. Hotel Pio Padang Sidempuan. Ya, perjalanan kira-kira berapa tadi ya? Mungkin sampai 7-8 jam lebih lah. Dan udah terasa juga capeknya. Saya beres-beres dulu di kamar. Besok pagi mesti gas lagi. Nanti cerita selanjutnya ikutin aja di video berikut. Sampai ketemu lagi. Ya, ketemu sama Putra di Padang Sidempuan. Putra dari Padang Sidempuan, Pak. Padang Sidempuan dari Honda Beat Club Indonesia. Honda Beat Club Indonesia. Dan saya ketemu malam ini dibantuin buat cari hotel, buat ngobrol-ngobrol kita di sini. Dan jangan lupa teman-teman kalau pas melintas di Padang Sidempuan boleh dikontak si Putra. Nanti kasih kontaknya di bawah. Oke, untuk episode berikutnya jangan lupa untuk menonton rute ke Danau Toba. Dan jangan lupa teman-teman untuk kasih like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Bye.